Pendekatan strategi dan bimbingan konseling. Pendekatan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal, mengembangkan perilaku dan lingkungan yang efektif demi meningkatkan fungsi individu dalam lingkungannya. Sedangkan pendekatan dalam bimbingan dan konseling pendidikan adalah strategi yang dilakukan oleh guru dalam menjalin hubungan dengan siswa dalam rangka mengantisipasi masalah maupun menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi siswa. Pendekatan serta strategi yang dilaksanakan guru berupa rencana-rencana kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan khusus konseling. Jenis-jenis pendekatan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pendekatan analisis transaksional, di mana manusia dipandang memiliki kemampuan untuk memilih apa yang sebelumnya ditetapkan dapat ditetapkan ulang. Yang kedua, pendekatan person-centered. Pendekatan ini memandang manusia secara positif bahwa manusia memiliki suatu kecenderungan ke arah berfungsi penuh. Ketiga, pendekatan eksistensial humanistik. Berfokus pada sifat dan kondisi manusia yang mencangkup kesanggupan untuk menyadari diri, kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan, pencarian makna yang unik pada dunia yang tak bermakna, keterhinggaan dan kematian, dan keinginan untuk mengaktualisasi diri ketika sendirian dan ketika berada dalam hubungan dengan orang lain. Keempat, pendekatan Gestalt. Pendekatan konseling ini berpandang bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Kelima, pendekatan psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia. Keenam, pendekatan rasional emotif. Manusia dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional, tetapi juga dengan kecenderungan-kecenderungan ke arah berpikir curang. Ketujuh, pendekatan realitas. Pendekatan realitas berdasarkan motivasi pertumbuhan dan antideterministik. Berdasarkan adegannya, bimbingan dapat dilakukan secara individual dan kelompok. Kedelapan, pendekatan tingkah laku. Pendekatan perilaku tidak menguraikan asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap orang dipandang memiliki kecenderungan-kecenderungan positif dan negatif yang sama. Kesembilan, pendekatan krisis. Pendekatan ini menyadarkan diri pada teori-teori psikoanalisis yang berpusat pada pengaruh masa lampau sebagai akar dari krisis peserta didik saat ini. Kesepuluh, pendekatan remedial. Pendekatan ini mendasarkan diri pada teori-teori behavioristik yang memahami perilaku peserta didik hanya pada saat ini yang sebagian besar dipengaruhi lingkungan. Ke-11, pendekatan preventif. Pendekatan ini berdasarkan diri pada teori yang kurang jelas. Namun demikian, secara konseptual cukup bagus karena bergerak atas dasar upaya untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah umum individu dan berusaha mencegahnya agar jangan terjadi dan menimpa peserta didik. Ke-12, pendekatan perkembangan. Menurut Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, pola pembimbingan dan konseling perkembangan memiliki kegiatan yang lebih kompleks dan komprehensif dengan visi edukatif, pengembangan, dan menyeluruh. Strategi bimbingan dan konseling. Strategi bimbingan dan konseling merupakan pendekatan dan metode yang digunakan oleh konselor pendidikan atau profesional bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan, perkembangan sosial atau emosional mereka. Berikut merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, pendekatan terapeutik. Pendekatan terapeutik adalah cara pendekatan atau metode yang digunakan oleh seorang psikolog pendidikan untuk membantu individu, terutama anak-anak atau remaja, dalam mengatasi masalah psikologis atau perkembangan yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan pendidikan. Kedua, penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi merupakan dua konsep penting dalam psikologi pendidikan yang digunakan dalam mengukur prestasi, kemajuan, dan perkembangan individu di lingkungan pendidikan. Ketiga, perencanaan terapi. Perencanaan terapi adalah proses yang terstruktur untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi masalah dalam pendidikan, perkembangan, atau psikologis. Dimulai dari penilaian awal, penilaian diagnostik, penetapan tujuan terapi, pemilihan pendekatan terapi, pelaksanaan terapi, evaluasi akhir, pelaporan dan kolaborasi, tindak lanjut. Keempat,
Intervensi dan teknik konseling. Intervensi dan teknik konseling bertujuan untuk membantu siswa mengatasi masalah akademik, perkembangan, emosional, atau sosial yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka dalam lingkungan pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh intervensi dan teknik konseling yang umum digunakan dalam konteks psikologi pendidikan. Yang pertama, konseling individual, konseling kelompok, konseling keluarga, penguatan positif, panduan akademik, teknik relaksasi dan pengelolaan stres, terapi bermain, penyuluhan, dan pendidikan. Kelima, pendekatan terapi sosial. Pendekatan terapi sosial dalam psikologi pendidikan merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan dan pembelajaran individu. Keenam, pendekatan terapi sosial. Pendekatan terapi sosial dalam psikologi pendidikan merupakan suatu pendekatan yang berfokus pada lingkungan sosial terhadap perkembangan dan pembelajaran individu. Ketujuh, pendekatan pendidikan adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami proses pendidikan, perkembangan, dan pembelajaran individu. Berikut merupakan beberapa pendekatan pendidikan utama dalam psikologi pendidikan. Ada pendekatan behavioristik, pendekatan kognitif, pendekatan konstruktivis, pendekatan sosial dan kontekstual, pendekatan humanistik, dan pendekatan ekologis. Kedelapan, pendekatan berorientasi masa depan. Pendekatan ini adalah suatu kerangka kerja yang menempatkan fokus pada perencanaan dan persiapan untuk masa depan siswa. Kesembilan, pendekatan terapi pendukung. Merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh para profesional dalam bidang psikologi pendidikan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah psikologis atau emosional yang dapat mempengaruhi kinerja dan prestasi mereka di lingkungan pendidikan. Kesepuluh, pendekatan terapi pendukung. Terapi ini merupakan pendekatan yang berfokus memberikan dukungan emosional, penerimaan, dan pemahaman kepada individu, terutama siswa, tanpa menilai atau menggurui mereka. Kesebelas, pendekatan terapi eksistensial dan humanistik. Adalah suatu pendekatan yang menekankan makna hidup, pengambilan tanggung jawab pribadi, pengembangan diri, dan pertumbuhan individu. Ke-12, pendekatan terapi kelompok. Pendekatan terapi kelompok dalam psikologi pendidikan adalah metode yang digunakan untuk memberikan dukungan dan intervensi kepada sekelompok individu yang menghadapi masalah, tantangan, atau permasalahan yang serupa dalam konteks pendidikan. Teknik bimbingan konseling. Teknik bimbingan konseling dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik bimbingan individual dan teknik bimbingan kelompok. Teknik bimbingan individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang klien. Bimbingan secara individual biasanya disebut konseling atau penyuluhan. Dengan penyuluhan, seorang konselor memberikan bantuan dengan komunikasi langsung, hubungan empat mata antara dua pribadi melalui percakapan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan di sekolah. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi siswa. Tujuannya untuk melatih siswa mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Teknik umum bimbingan konseling. Adapun teknik-teknik di dalam konseling, dalam pengertian bimbingan konseling dibagi menjadi beberapa teknik yang dilakukan untuk cara memahami klien atau konseling. Di antaranya ada melayani, empati, refleksi perasaan, eksplorasi, dan menangkap pesan utama atau paraphrasing. Yang pertama, melayani. Merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada klien. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah. Kedua, empati. Teknik empati erat kaitannya dengan melayani. Empati di dalam pengertian bimbingan konseling artinya adalah kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien dengan memperhatikan postur klien, ekspresi wajahnya, kemudian mendengarkan dengan hati-hati apa yang diceritakan klien dan memahaminya. 3. Refleksi perasaan.
Selanjutnya, teknik refleksi yang merupakan upaya konselor untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Keempat, eksplorasi. Teknik eksplorasi di dalam pengertian bimbingan konseling ini merupakan keterampilan konselor untuk menggali prasarana pengalaman dan pikiran klien. Teknik eksplorasi ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Kelima, menangkap pesan utama atau paraphrasing. Teknik ini memerlukan kemampuan konselor untuk dapat menangkap pesan utama yang disampaikan oleh klien. Hal ini sangat penting dan diperlukan, karena kadang klien mengemukakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara berbelit-belit, berputar-putar, atau terlalu panjang.